Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sidang jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali melanjutkan untuk membaca buku dari hasil karya Ibnu Katsir rahimahullah yang berjudul Qisasul Anbiya, kisah Nabi dan Rasul Allah. Kita masih berada pada bab nabi-nabi dari anak keturunan Nabi Yakub yang dikenal dengan nabi-nabi Bani Israel. Kita berada pada kisah Nabi Musa dan Harun. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan tentang kisah binasanya Fir'aun, seorang yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Dan Fir'aun ini adalah contoh yang selalu dipermisalkan sebagai contoh orang-orang yang penuh dengan keangkuhan dan kesombongan. Setelah Fir'aun dan bala tentaranya yang berjumlah 1.600.000 orang semua ditenggelamkan di Laut Merah, ya, dan dibangkitkan nanti di hari kemudian sebagai orang-orang yang kafir, dikumpulkan bersama Fir'aun dan dimasukkan ke dalam neraka. Kita telah jelaskan setelah Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah, disaksikan oleh Bani Israel, rasa takut dan khawatir masih ada dalam diri Bani Israel. Jangan-jangan Fir'aun masih hidup, jangan-jangan dia selamat. Maka Allah Subhanahu wa taala pun menampakkan jenazah Fir'aun laknatullah. Ya, bagaimana Allah memerintahkan laut untuk melemparkan jasad dari Fir'aun dan disaksikan oleh Bani Israel supaya mereka yakin bahwa Fir'aun itu telah wafat. Kita sekarang masuk pada bab berikutnya, ya, yaitu bab bagaimana Nabi Musa dan Harun membimbing Bani Israel yang keluar dari Mesir, ya, yang jumlah mereka hampir jutaan. Dan kita ketahui Bani Israel ini adalah suatu kaum yang keras kepala, ya, karena salah satu penyebabnya pengaruh dari kepemimpinan Fir'aun. Itu salah satu penyebabnya. Maka tuh nabi, kaum yang paling banyak nabinya itu kaum Bani Israel, ya. Bahkan ada kalanya Allah mengutus kepada mereka itu lebih dari satu nabi, karena kalau satu nabi tidak mempan mereka, diutus 2 nabi kepada mereka, ya. Maka itu dalam Al-Quran paling banyak kaum yang paling banyak disebutkan kisahnya, bukan kisah kebaikannya, kisah kedurhakaannya, itu kisah Bani Israel. Maka itu Allah abadikan dalam Al-Quran satu surah Bani Israel, untuk mengingatkan kaum ini kaum yang durhaka. Dan mereka bentuk kedurhakaannya, dia suka membunuh nabi mereka.
Ya, akan sebutkan nanti dalam kisah Nabi Zakaria bagaimana dia menggergaji Nabi Zakaria. Setelah itu dia penggal kepala anak dari Nabi Zakaria, yaitu Nabi Yahya. Setelah itu dia berupaya dan berusaha ingin menyalib Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Kemudian Allah angkat ke langit. Ini akan disebutkan kisahnya. Kita akan masuk bagaimana Musa dan Harun membimbing Bani Israel setelah keluar dari Mesir, setelah selamat dari kejahatan Fir'aun selama bertahun-tahun lamanya. Ya, kita masuk sekarang pengaruh yang terjadi setelah Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah di Laut Merah. Pengaruh apa yang pengaruh yang pertama, negeri Mesir kehilangan penduduk. Karena rata-rata yang ikut Fir'aun semuanya, bangsawannya, menteri-menterinya, pasukannya semua ikut, berjumlah 1.600.000. Ikut semuanya. Semua ditenggelamkan, Mesir jadi kosong. Tinggallah Mesir saat itu dipenuhi oleh wanita. Kebanyakan wanita, anak-anak, dan orang-orang yang lemah. Karena Mesir sudah kosong dari Bani Israel, pergi semuanya. Kemudian orang-orang kuatnya Mesir pergi semua bersama Fir'aun. Maka disebutkan saat itu Mesir hanya dipenuhi oleh wanita, ya, dan orang-orang yang lemah. Maka itu setelah meninggalnya Fir'aun, Mesir lebih banyak dikuasai oleh para wanita. Ya, Mesir lebih banyak dikuasai oleh para wanita. Adapun Bani Israel telah meninggalkan Mesir. Kemudian pengaruh yang kedua dari pengaruh setelah meninggalnya Fir'aun, ya, rupanya ketika Fir'aun menjadi pemimpin di Mesir, tujuan utamanya itu bagaimana ingin mengubah fitrah manusia bahwa dirinya satu-satunya Tuhan di alam ini. Itu dia mengubah fitrahnya. Bayangkan kan kemana jelaskan ya? Dia mengakui dia bisa menurunkan hujan, menumbuhkan tanaman, mengalirkan air, ya, menumbuhkan buah-buahan. Dia rusak fitrah manusia. Itu bertahun-tahun lamanya dirusak semua fitrahnya orang dalam kepemimpinan Fir'aun. Coba-coba mereka tidak mengaku ketuhanan Fir'aun, langsung dibunuh. Tidak ada yang berani. Di masa kepemimpinan Fir'aun tidak ada yang berani mengatakan Allah Tuhan saya. Ya, tidak ada yang berani. Ya, mereka dirusak fitrahnya oleh Fir'aun. Maka itu setelah meninggalnya Fir'aun, dalam diri Bani Israel itu masih ada pengaruh-pengaruh yang besar, keraguan akan Allah sebagai Tuhan. Masih ada keraguan karena sudah ditanamkan oleh Fir'aun bahwa dirinya adalah Tuhan. Ada pengaruh di situ. Maka itu walaupun Bani Israel telah menyaksikan bagaimana laut itu, ya, terbentuk, ya, 12 jalan. Bagaimana Bani Israel menyaksikan mereka berjalan di lautan, ya, dasar laut menjadi kering. Setelah itu mereka menyaksikan bagaimana Fir'aun ditenggelamkan. Tapi untuk mengubah dari apa yang ditanamkan oleh Fir'aun itu butuh sebuah proses yang panjang. Nah, perhatikan kisahnya. Ini pengaruh, masih ada pengaruh. Jadi setelah itu
Allah mewahyukan kepada Nabi Musa untuk membawa Bani Israel ke Baitul Maqdis, Palestina, Masjidil Aqsa, yang merupakan tempat dari kakek moyang mereka. Siapa itu? Nabi Yakub. Yakub itu namanya Israel. Jadi yang meletakkan bahwa yang memerintahkan, Allah merintahkan kepada Yakub alaihissalatu wassalam, dikabarkan bahwa tempat ini akan menjadi tempat yang kedua dari tempat yang suci setelah Masjidil Haram, Ka'bah Baitullah. Maka itu Nabi Yakub alaihissalatu wassalam yang telah memberikan tanda, dari wahyu dari Allah, ini akan dibangun masjid di sini. Maka itu nanti Nabi Sulaiman yang melanjutkan tanda-tanda yang telah dibuat oleh Nabi Yakub alaihissalatu wassalam. Maka Allah perintahkan kepada Musa dan Harun untuk membawa Bani Israel ke Baitul Maqdis. Yang saat itu Baitul Maqdis dihuni oleh kaum-kaum yang kuat, lagi jahat. Karena Nabi Yakub itu hanya sekedar memberikan tanda akan dibangun di sini. Kan nanti Nabi Sulaiman itu datang setelah masa selesainya Nabi Musa dan Harun. Yang membangun nanti itu Nabi Sulaiman. Saat itu Baitul Maqdis dihuni oleh kaum-kaum yang jahat, kaum-kaum yang melakukan kezaliman, kaum yang kuat, jumlah mereka banyak. Maka mulailah Allah mewahyukan kepada Musa dan Harun. Ya Musa, ya Harun, mulai kamu merintis sebuah tanda yang telah dibuat oleh kakekmu, yaitu siapa? Nabi Yakub. Tahapan pertama, kamu harus mengusir mereka, kaum-kaum yang jahat itu. Kamu harus ke sana berperang untuk mengusir mereka yang menguasai Baitul Maqdis. Maka Nabi Musa dan Harun pun membawa Bani Israel. Dalam perjalanan ke Baitul Maqdis disebutkan bahwa perjalanan itu belum terlalu jauh. Belum terlalu lama, belum terlalu jauh setelah peristiwa tenggelamnya Fir'aun dan bala tentaranya. Dalam perjalanan, Bani Israel tiba-tiba menyaksikan suatu kaum. Mereka melewati suatu kaum yang menjadikan sapi sebagai Tuhan mereka. Menjadikan sapi sebagai Tuhan mereka. Kambuh penyakitnya. Para baru-baru ini mereka menyaksikan bagaimana Fir'aun ditenggelamkan. Allah pemilik alam semesta, muncul penyakit itu. Ketika mereka menyaksikan kaum itu sujud, ruku, kepada sapi yang mereka jadikan Tuhan, mereka berkata kepada Musa, "Ya Musa, buatkan kami juga Tuhan seperti Tuhannya mereka." Lihat yang pengaruhnya itu. Subhanallah. Ya Musa, tolong buatkan kami. Kami lihat asik itu kalau menyembah sapi. Tolong buatkan kami Tuhan seperti Tuhan mereka. Wih, Musa kaget. Musa bertakbir. Kalian baru saja menyaksikan
bagaimana Allah menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Kalian baru saja menyaksikan mukjizat, tanda dari tanda kekuasaan Allah. Ya, laut terbelah menjadi 12 jalan, kalian saksikan. Apa belum meyakinkan diri kalian bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah? Subhanallah. Begitu marahnya Musa dan Harun. Kata para ulama, dalam kisah ini itu menunjukkan kepada kita untuk menghilangkan akar-akar kesyirikan dalam diri seorang itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Butuh waktu dan sebuah proses. Ya, ini terjadi seperti Bani Israel. Ya, bagaimana Bani Israel bertahun-tahun lamanya ya dirusak fitrahnya oleh Fir'aun. Itu untuk mengubah ini butuh waktu. Kata para ulama, begitulah. Jangan sampai kita baru belajar tauhid langsung pulang di kampung langsung mau mengubah semuanya. Harus kalian menjadi orang yang bertauhid. Hancurkan semuanya. Untuk menghilangkan itu butuh waktu dan proses, butuh kesabaran. Untuk menghilangkan akar-akar keyakinan-keyakinan yang rusak yang berkaitan dengan masalah tauhid itu butuh sebuah proses dan waktu. Ya, butuh kesabaran. Ini yang terjadi pada diri Bani Israel. Ya, maka itu Allah abadikan kisah ini dalam Al-Quran. Ya, Allah abadikan kisah ini di dalam Al-Quran. Itu bisa dilihat dalam surat Al-A'raf ayat 138 sampai 141 tentang kisah Bani Israel yang minta kepada Musa untuk dibuatkan Tuhan juga. Rusaknya itu keyakinannya. Mau dibuatkan Tuhan. Ya, itu bisa dilihat kisahnya dalam surat Al-A'raf ayat 138 sampai 141. Maka itu Allah sebutkan Musa marah. Musa berkata, sungguh kalian ini kaum yang tidak berakal. Benar-benar kalian tidak berakal. Kalian baru saja diselamatkan oleh Allah dari kekejaman Fir'aun. Kalian menyaksikan akan kebesaran Allah. Ya, harusnya kalian tunduk kepada Allah. Meyakini tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Subhanallah. Kalian meminta untuk dibuatkan Tuhan. Ya, begitu bersabarnya Musa dan Harun di dalam menghilangkan keyakinan-keyakinan yang telah rusak dalam diri Bani Israel. Sudah. Perjalanan menuju Baitul Maqdis. Dari Mesir ke Baitul Maqdis. Ya, setelah menempuh perjalanan, tiba-tiba ketika mendekati Baitul Maqdis, tiba-tiba seluruh Bani Israel tidak mau masuk Baitul Maqdis. Tidak mau. Mereka berkata kepada Nabi Musa dan Harun, ya, kami tidak mau masuk ke Baitul Maqdis. Kami takut. Mereka orang-orangnya besar-besar, kejam-kejam, hebat-hebat. Kami tidak mau berperang. Kami mau tinggal saja di sini. Kurang ajarnya mereka berkata kepada Musa dan Harun, kamu saja yang masuk ya Musa dengan Tuhanmu. Kami tinggal saja di sini. Kami tidak mau perang. Kami takut. Musa berkata, ya Bani Israel. Disebutkan kisah ini dalam surat Al-Ma'idah. Ya Bani Israel, satu, Allah yang perintahkan kita masuk ke Baitul Maqdis. Satu, Allah. Ingat Allah. Yang kedua,
Allah telah menjamin kalian pasti menang. Dijamin. Kalian pasti menang. Diingatkan ketiga. Ingat Bani Israel. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, nenek moyang kalian, ayahnya, ya, kakek dari Nabi Yakub, telah menyampaikan bahwa kalian Bani Israel akan menguasai Baitul Maqdis. Dikuatkan tiga ya. Nabi Musa berkata, Allah perintahkan pasti kita menang. Nabi Ibrahim mengkhabarkan kita akan merebut Baitul Maqdis dari kalangan Bani Israel. Baitul Maqdis akan dikuasai oleh anak keturunan Nabi Yakub. Mereka tidak mau. Kami takut. Kami tidak mau. Kamu saja yang Musa. Kamu saja yang Musa dengan Tuhanmu yang masuk. Kami tidak mau. Kamu tetap saya di sini deh. Lihat ya kurang ajarnya mereka. Kira-kira bagaimana sikapnya Musa dan Harun? Nabi Musa dan Harun itu nabi yang penyabar dalam menghadapi ini jumlah yang jutaan orang ini. Keras kepala ini. Ya. Nabi Musa berkata, diingatkanlah kita ingat. Kaum yang menguasai Baitul Maqdis sekarang ini, yang Allah perintahkan kita masuk, itu sangat lemah kalau dibandingkan Fir'aun. Lagi Musa ingatkan, bukan apa-apa. Ingat, tidak ada dibandingannya dengan Fir'aun. Fir'aun itu punya kekuatan, tukang-tukang sihir hebat, pasukan yang banyak. Kalau mau dibandingkan dengan mereka ini, tidak ada apa-apanya, kata Musa. Sekarang Musa berkata, kalian menyaksikan bagaimana kekuatan Fir'aun yang super power itu dihancurkan oleh Allah. Kalau kaum yang menguasai Baitul Maqdis, mudah sekali bagi Allah. Kalian ragu untuk masuk di Baitul Maqdis, berjihad di situ? Kalian ragu tidak? Fir'aun saja Allah mampu binasakan, apalagi ini dibawa gini rendah. Mereka pun berkata, kami tidak mau. Kami tidak mau. Lihat keras kepala mereka. Pada dijamin pasti menang. Kekuatannya itu tidak ada apa-apa dibanding Fir'aun. Mudah bagi Allah. Tapi tetap mereka tidak mau. Tidak ada dari jutaan ini, keras kepalanya, tidak ada yang mau mengikuti Musa dan Harun kecuali 2 orang saja. Dari Bani Israel, kecuali 2 orang saja. Bayangkan itu dari jutaan orang tidak ada keras kepala, tidak ada yang mau masuk di Baitul Maqdis. Kecuali disebutkan itu hanya 2 orang saja. Salah satu dari 2 orang ini bernama Yusha. Inilah nanti yang akan diangkat menjadi nabi setelah meninggalnya Musa dan Harun. Ini Yusha. Ya, ini saja mau dengan satu temannya. Bagaimana sikap kira-kira Musa dan Harun? Bani Israel tidak mau. Allah perintahkan kepada Musa, bawa Bani Israel masuk Baitul Maqdis. Mereka orang-orang yang lebih berhak menguasai Baitul Maqdis. Masalahnya Bani Israel tidak mau. Musa dan Harun bersabar. Sudah, kita tinggal saya di sini sampai mereka mau. Sabarnya tunggu saya. Akhirnya tidak jadi. Maka itu di masa Musa dan Harun, Baitul Maqdis belum direbut. Sampai Musa Harun meninggal. Nanti yang berhasil merebut Baitul Maqdis siapa? Nabi setelahnya. Siapa itu? Nabi Yusha nanti. Sabarnya ya, bertahun-tahun mereka menunggu di tempat itu. Sampai Bani Israel luluh hatinya mau masuk di mana. Tapi qadar Allah, Musa dan Harun meninggal. Terpaksa Musa dan Harun yang tinggal di tempat berhentinya Bani Israel, tidak masuk Baitul Maqdis. Mereka bersabar. Muncul penyakit lagi. Ya, maka Musa berdoa kepada Allah, ya Allah, ini kaumku Bani Israel betul-betul keras kepala ini. Ya Allah,
saya minta kepadamu, turunkan kepadaku sebuah kitab yang menjadi pedoman bagi saya untuk bisa membimbing Bani Israel. Turunkan kepada saya sebuah kitab yang menjadi pegangan bagi saya untuk bisa ini mengajarkan, mengarahkan, membenarkan Bani Israel yang keras kepala. Ini permintaan Nabi Musa. Maka itu turunlah kitab apa? Namanya? Ayat. Apa namanya? Kitab Taurat. Maka Allah pun mewahyukan kepada Musa, ya, saya akan turunkan kepadamu kitab Taurat, ya, setelah 30 hari. Ya, sekarang kamu berangkat ke, disebutkan apa namanya, berangkat ke Gunung Tur. Ya, kamu ke sana beribadah kepada Allah selama 30 hari. Setelah 30 hari baru saya akan berikan kamu sebuah pedoman kitab, namanya kitab Taurat. Maka Nabi Musa pun berangkat. Ya, mau tidak mau berapa lama dia berangkatnya? 30 hari. Berarti lama mau ditinggal Bani Israel ini. Mau Bani Israel saja ada Musa, mereka itu kaum yang keras kepala, apalagi kalau nabinya tidak ada. Ya, maka Musa pun berkata kepada Bani Israel, saya akan bertemu dengan Tuhanku. Allah akan menurunkan kepadaku sebuah kitab sebagai pedoman bagi kalian. Saya akan tinggalkan kalian selama 30 hari. Ada saudara saya Harun yang akan membimbing dan mengarahkan kalian. Maka berangkatlah Musa, ya, ke Gunung Tur, ya, untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai syarat. Ya, dia harus beribadah kepada Allah selama 30 hari. Ya. Maka Nabi Musa pun, kita masih dulu cerita tentang kisah Nabi Musa yang menerima Taurat. Maka Nabi Musa pun berangkat ke Gunung Tur. Dia pun beribadah di sana. Ibadahnya tidak main-main, dalam bentuk berpuasa. Puasanya tidak main-main. Puasa pagi, siang, dan malam. Tidak berbuka selama 30 hari. Subhanallah. Dan memang syariatnya Nabi Musa dahulu itu beda dengan syariat kita. Bayangkan 30 hari tidak makan. Itu bentuk ibadahnya. 30 hari dia berpuasa. Di hari ke-30 dari apa yang menyanyikan, Nabi Musa berpikir, wih, saya ini akan berbicara dengan Tuhan saya, Allah. Sedangkan kalau 30 hari itu orang tidak pernah makan, kira-kira bau mulut bagaimana? Ayo pikir, coba. Lihat ya, bagaimana penghormatannya Musa kepada Allah. Saya akan berbicara kepada Allah. Bau mulut saya ini bau sekali. 30 hari saya tidak pernah makan dan minum. Maka dia pun setelah hari ke-30, tanpa perintah dari Allah, Allah tidak merintahkan dia berbuka. Tapi Musa, dia menyadari hari ke-30 nanti saya akan bermunajat kepada Allah, sedangkan bau mulut saya itu bau. Maka dia pun mengambil di daun-daunan, dia memakan daunan tersebut. Maka ditegur oleh Allah, siapa yang suruh kamu berbuka sebelum kamu diperintahkan? Maka sebagai hukuman baginya ditambah lagi 10 hari. Ditambah 10 hari lagi. Sabarnya Musa, tunggu, tambah 10 hari lagi kamu berpuasa. Ya, tambah 10 hari lagi. Nabi Musa pun melanjutkan, ya, dia berpuasa 10 hari. Ya, genaplah ketika 40 hari. Ya, maka setelah genap 40 hari, ya, maka Allah pun menyampaikan, ya, tepatnya
di hari di tanggal 10 Zulhijjah. Itu di apa ya? Di tanggal 10 Zulhijjah. Itu kalau 10 Zulhijjah kita rayakan apa? Idul Kurban, ya. Ya apa itu? 10 Zulhijjah terjadilah sebuah peristiwa yang menyebabkan Nabi Musa mendapatkan gelar Kalimullah. Orang yang langsung diajak bicara oleh Allah tanpa melalui perantara malaikat Jibril. Tepatnya di tanggal 10 Zulhijjah disebutkan oleh Allah dalam surat An-Nisa. Wa kallamallahu Musa taklima. Di tanggal 10 Zulhijjah setelah 40 hari Musa berpuasa, Allah pun mengajak bicara Musa dengan sebenar-benarnya pembicaraan. Allah mengajak bicara. Ya. Jadi Allah mengajak bicara Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Allah mengajak bicara Musa itu melalui tabir. Musa tidak melihat Allah. Karena pembicaraan antara Allah dengan Musa itu ada tabir. Membuat diri Musa penasaran. Disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran kisah ini. Nabi Musa berkata, "Ya Rabb, perlihatkanlah dirimu." Ini disebutkan dalam surah Al-A'raf 143. "Ya Rabb, perlihatkanlah dirimu agar aku bisa melihatmu." Jadi Musa setelah diajak bicara oleh Allah, dia minta untuk melihat Allah. Maka Allah tegur Musa, "Sekali-kali kamu tidak akan mampu melihatku ya Musa. Kamu tidak akan kuat untuk melihat Allah jika Allah menampakkan dirinya." Maka Allah sebutkan dalam Al-Quran, "Ya Musa, lihatlah ke gunung itu," kata Allah ya. Setelah ditegur Musa, "Kamu tidak akan mampu melihat saya," kata Allah. "Kamu tidak akan mampu." Allah bimbing, "Ya Musa," disebutkan dalam Al-Quran, "lihatlah ke gunung itu. Jika gunung itu," saya tanya dulu, mana lebih kuat, gunung atau Musa? Jawab dulu, mana lebih kuat, gunung atau Musa? Gunung lah, masa Musa lebih kuat? Gunung atau gunung? Bagaimana besarnya itu gunung, kuatnya, kokohnya gunung. Allah sebutkan dalam Al-Quran, "Ya Musa, lihatlah gunung itu." Lihat gunung itu. Jika gunung itu tidak hancur, kamu pasti akan melihat saya. Dijanji. Lihat gunung itu. Kalau gunung itu tidak hancur, niscaya kamu bisa melihatku. Musa melihat gunung itu, rupanya hancur berkeping-keping, hancur menjadi debu. Subhanallah. Luluh lantak terhambur gunung itu. Ya, maka Nabi Musa pingsan dan tak sadarkan diri. Berarti Musa melihat Allah tidak? Dijanji kalau gunung ini tidak hancur, berarti dia akan apa? Melihat Allah. Tapi gunung ini hancur tidak? Hancur. Musa langsung pingsan. Setelah pingsan tidak sadarkan diri, ya, coba perhatikan ya. Gunung, ya, gunung apa namanya, Nabi Musa ketika dia pingsan tak sadarkan diri, dia bangun, dia langsung mengucapkan, "Subhanallah, Maha suci Engkau ya Allah. Aku bertobat," dalam pokoknya, "aku bertobat dan menjadi orang yang beriman kepadamu." Kemudian Allah menegur Musa. "Ya Musa," ini perhatikan ya. Allah menegur Musa, perhatikan. "Ya Musa, sesungguhnya makhluk hidup tidak bisa melihatku
kecuali ia pasti akan mati. Kamu lihat, benda yang keras dulu itu hancur berkeping-keping. Ya. Maka itu dalam kisah ini Rasulullah ya ketika menjelaskan ayat ini, Nabi ingatkan kepada sahabatnya tentang kisah Musa ini. Ya, ketika dia minta ingin melihat Allah, disuruh lihat gunung hancur, dia pingsan. Dia berkata, subhanallah, maha suci engkau ya Allah. Diingatkan, tidak akan ada yang mampu melihat saya, dia akan mati. Maka Nabi bersabda dalam riwayat Imam Muslim, hijabuhun nur lau kasyafahu la ahraqat. Wih, subhanallah. Tabir milik Allah, tabir yang menutupi Allah, itu adalah cahaya. Bukan tabir begini ya. Tabir yang menutupi Allah itu adalah cahaya. Jika Allah lau kasyafa'ahu, seandainya Allah menyingkap tabir itu, ya, niscaya keagungan wajah Allah itu akan membakar semua makhluk yang berada di pandangan Allah. Allah Akbar, maha suci Allah. Kata Nabi riwayat Muslim, Nabi mempunyai Allah mempunyai tabir. Tabirnya ini cahaya. Seandainya tabir ini tersingkap, maka keagungan wajah Allah itu akan membakar semua makhluk yang berada dalam pandangan Allah. Sekarang jawab, kalau ada tiba-tiba orang sufi berkata, tadi malam saya berjumpa dengan Allah, saya melihat Allah, masuk akal tidak? Jawab. Orang sufi tidak main-main ya? Saya berjumpa dengan Allah, apalagi saya berjabat tangan dengan Allah, saya mengajak bicara Allah. Siapa ki? Subhanallah. Nabi Musa alaihissalatu wassalam minta, ya, agar Allah menampakkan dirinya. Tidak mampu dia, tidak mampu Musa, pingsan. Wajah Allah itu penuh dengan kemuliaan dan keagungan, ya. Maka pasti dusta dan kebohongan kalau ada orang mengatakan saya telah melihat Allah, ya, saya lihat Allah begini dan itu, pasti bohongnya. Itu mustahil dan tidak akan mungkin, ya. Maka itu tidak ada seorang pun dari makhluk sampai Nabi kita Nabi Muhammad yang melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu kenikmatan yang paling terbesar dari kenikmatan surga nanti melihat wajah Allah. Itu kenikmatan yang paling besar, karena melihat wajah Allah tidak akan mungkin terjadi di dunia. Tidak akan mungkin, mustahil, ya. Wajah Allah itu penuh dengan kemuliaan untuk dilihat oleh makhluknya. Jadi subhanallah, diberilah kita Taurat. Kita kembali lagi Bani Israil. Ya, mereka menunggu Musa belum datang. Pada dia janji Musa berapa hari? 30 hari. Qadarullah diundur. Jadi berapa? Ketika Musa meninggalkan Bani Israil dalam sebulan lebih, penyakit Bani Israil kambuh lagi. Apalagi yang ikut serta dalam kelompok Bani Israil yang keluar dari Mesir ke Baitul Maqdis, rupanya ada seorang yang dia bukan dari Bani Israil. Dia bukan dari Bani Israil. Orang ini ikut serta dalam kelompok Bani Israil, pada dia bukan Bani Israil. Dia berasal dari sebuah desa yang bernama Samaro. Samaro ini sebuah desa yang rata-rata penduduknya menjadikan anak sapi sebagai Tuhan. Maka orang ini yang ikut dalam kelompok Bani Israil dikenal dengan nama Samiri.
dinisbahkan dari daerahnya yang bernama Samar. Bukan orang Samir. Disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, ya Samir. Membuat ulah ini Samir. Dia buat sebuah ulah. Disebutkan ketika Musa sudah pergi, Harun tiba-tiba mengumpulkan Bani Israel. Dia katakan, saya mendengar kalian membawa perhiasan-perhiasan yang kalian ambil padahal bukan hak kalian dari kerajaan-kerajaan Mesir milik Fir'aun yang kalian curi, kalian bawa di sini. Rupanya ada sebagian kelompok Bani Israel ketika mereka meninggalkan Mesir, mereka membawa harta yang bukan miliknya. Nah, ditahu oleh Harun. Karena bahaya. Kalau ada sesuatu yang bukan milik kita, itu adalah sebuah kesialan. Ya, tidak ada keberkahan dalam hidup. Maka Harun mengumumkan semua harta-harta yang bukan milik kalian semua dikumpulkan. Ya, semua dikumpulkan. Maka digalilah lubang, mereka semuanya membuang permata yang mereka ambil bukan hak mereka. Ya, mereka semuanya kumpulkan. Ya, maka dibakarlah oleh Harun semuanya. Setelah menjadi debu, ini Samiri. Samiri ini, ya, berasal dari daerah Samarah. Apa tadi kaumnya Samarah? Sebuah kaum yang identik rata-rata penduduknya menyembah sapi. Ketika dia melihat perhiasan telah menjadi debu, rupanya Samiri ini qadarallahu wa ma syafa'ala, dia membawa sesuatu dalam perjalanannya yang sesuatu tidak ada yang memilikinya kecuali dia saja. Dia memiliki sesuatu dan dia satu-satunya orang yang menyaksikan kejadian luar biasa ketika proses ditenggelamkannya Fir'aun dan bala tentaranya. Dia satu-satunya orang yang Samir yang menyaksikan sebuah kejadian yang tidak disaksikan oleh yang lain. Apa itu? Dia menyaksikan Jibril alaihissalatu wassalam menunggang kuda. Ya, dia menyaksikan sebuah kejadian. Ya kan, Jibril kan itu ya, bagaimana dia ingin memerintahkan laut untuk menenggelamkan Fir'aun. Jadi Samir ini disebutkan dia melihat setiap tapak kaki dari kuda Jibril alaihissalam, setiap dia injak tanah, itu pasti tanah itu menjadi subur dan penuh dengan rumput. Yang kejadian aneh. Apalagi kita tahu ya, Samir ini kan dukun di masanya di Samarah. Aneh, ada apa ini? Dia ambil tanah itu. Dia ambil tanah bekas injakan kuda dari Jibril alaihissalatu wassalam. Dia ambil, dia bawa. Injakan ini dia coba, dia lemparkan di debu dari bekas pembakaran harta haram. Kan harta haram dari semuanya. Tiba-tiba dalam riwayat yang sahih, tiba-tiba terbentuklah anak sapi. Ya, itulah asal muasal terbentuknya patung sapi. Kata Samir, hebatnya, kaget dia. Nanti akan ditegur oleh Musa, ya, dalam kisahnya. Ya, ini saya yang sebagai Ibnu Katsir. Tiba-tiba terbentuk anak sapi. Hal yang menakjubkan disaksikan oleh seluruh Bani Israel yang saat itu keimanannya lemah. Kenapa keimanan lemah? 30 hari, 40 hari itu ditinggal oleh Musa. Itu bahayanya kalau keimanan lemah. Mereka berkata kepada Samir, ya Samiri, apa ini? Ini anak sapi ini apa ini? Mereka lihat, apalagi muncul angin dari duburnya, muncul suara, seakan-akan ada muncul suara. Dia berkata, ya Samiri, apa ini Samiri?
kamu baru melihat hal ini. Kita tahu Samiri itu berasal dari daerah Samarot. Dia pun berkata, ini Tuhannya Musa. Dengar baik. Karena sampai ini Tuhannya Musa. Sungguhnya Musa itu tersesat dalam mencari Tuhan, pada di sini Tuhannya. Kira-kira sudah masuk akal ini? Percaya tidak Bani Israel? Dia katakan, ini Tuhan yang dicari Musa, kata Samiri. Musa itu tersesat, maka itu dia janjikan Musa 30 hari, hari ke-40 belum datang-datang, dia tersesat. Di sini ada Tuhan, ini Tuhannya Musa sebenarnya. Ini Tuhannya Musa, kata mereka bersama. Ya, maka mereka pun, ya, penyakit itu pun muncul. Ya, lihat bahaya kesyirikan. Mereka pun, ya, menyembah anak sapi tersebut. Mereka berkeliling, hampir bernyanyi, menyembah. Kira-kira bagaimana perasaannya itu Musa? Harun tidak bisa apa-apa. Ini sendiri dia. Jutaan manusia yang mau diawasi nih. Sudah. Harun tidak bisa apa-apa. Baru ditinggalkan 40 hari, Bani Israel melakukan kesyirikan, menyembah apa? Jawab. Anak sapi. Yang dibuat oleh sapi. Ya, misalnya akan masuk nanti hukuman bagi Samiri yang telah merusak agama Bani Israel. Ya, nanti ada hukuman bagi Samiri. Ini bisa antum lihat ya kisahnya dalam surat Toha, dalam Al-Quran tentang kisah Samiri. Ya, banyak sekali kisahnya. Dia seorang penyihir, dukun ya. Saya berharap bisa memberikan manfaat. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.